Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya berkat dan damai daripada Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Untuk itu kita sudah memasuki di pelajaran yang ke-6 dengan judul Kasih Allah yang penuh keadilan. Dan ayat inti kita sepanjang satu minggu ini terdapat di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, bangsa Israel seringkali jatuh terhadap berhala. Dan bukan hanya sampai di situ, bahkan mereka sampai mempersembahkan anak mereka menjadi tumbal. Dan inilah menunjukkan satu ketidakadilan dan di mana kasih mereka sudah tidak ada dan mereka memberontak kepada Tuhan. Baik, kita akan memasuki di pelajaran yang pertama, di pelajaran hari Minggu dengan judul Kasih dan Keadilan. Baik, sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mempelajari akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, dan kiranya firman Tuhan yang kami pelajari melalui sekolah Sabat ini boleh menjadi berkat, kekuatan, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Alkitab, bahkan seluruh Alkitab, kasih dan keadilan ini selalu berjalan beriringan. Kasih yang sejati selalu membutuhkan keadilan, demikian juga sebaliknya, keadilan sejati hanya dapat diatur dan dilaksanakan dengan kasih. Nah, kalau kita berbicara mengenai kasih dan keadilan ini, bagi kita manusia hal ini mungkin sesuatu yang sulit bagi kita, dan mungkin ini merupakan konsep yang berbeda dan sulit untuk kita laksanakan. Ya, kenapa? Karena kita sering menyelewengkan akan kedua hal ini dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berbicara mengenai kasih dan keadilan, ayat Alkitab di dalam Mazmur 33 ayat 5, Yesaya 61 ayat 8, bahwa Tuhan sangat senang terhadap keadilan. Dan di dalam Alkitab juga gagasan tentang kasih dan keadilan ini sangat erat satu sama lain. Kasih Allah dan kebenarannya selalu juga beriringan. Nah, dan Dia sangat menaruh perhatian agar kebenaran dan keadilan ditegakkan di atas dunia ini. Nah, maka dengan ini ada alasan yang baik mengapa para nabi terus-menerus mengecam segala jenis ketidakadilan, termasuk ada hukum yang tidak adil, timbangan yang salah dan ketidakadilan, serta penindasan terhadap orang miskin dan para janda atau siapapun yang lemah. Meskipun manusia melakukan banyak kejahatan dan ketidakadilan, di sini Allah senantiasa menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenarannya di atas bumi ini. Nah, di seluruh kitab suci, orang-orang yang setia kepada Tuhan, mereka berharap akan penghakiman daripada Tuhan. Kenapa? Karena inilah yang akan membalas akan penghakiman atau mendatangkan penghukuman kepada orang-orang yang jahat. Dan ini juga akan memberikan keadilan bagi mereka yang mendapatkan ketidakadilan ataupun penindasan. Nah, kalau kita lihat faktanya, kebenaran dan keadilan ini merupakan landasan daripada pemerintahan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 85 ayat yang ke-11, dikatakan kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Bahkan di dalam Mika pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik,
Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Bahkan inilah yang dituntut oleh Tuhan kepada manusia, agar kita itu berlaku adil, agar kita setia, agar kita boleh memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Dan jika ada sesuatu yang dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita, ya inilah yang Tuhan tuntut dari kita, agar kita berlaku adil, agar kita boleh memiliki kasih, dan inilah yang paling terutama dan menjadi pusat dalam karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kira-kira apakah saya sudah berlaku adil, setia, dan apakah saya sudah memiliki kasih di dalam kehidupan kita? Kiranya Tuhan memberkati kita semua.